Oke, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kongruensi linear dua variabel. Oke, uh, di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang kongruensi linear ya, tapi untuk yang satu variabel sama sistem kongruensi linear juga. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kongruensi linear ini adalah pada dua variabel. Jadi, untuk sistem kongruensi linear itu sendiri untuk dua variabel ini nggak berbeda jauh dengan sistem persamaan linear. Nah, hanya di sini kita hanya membahas tentang sistem kongruensi linear yang dua variabel. Jadi nanti menggunakan modulo ya. Oke, langsung aja kita lihat apa sih itu sistem kongruensi linear dua variabel. Oke, nah ini sistem kongruensi linear dua variabel atau misalnya di sistem kongruensi linear yang lain juga ya, kuncinya adalah memiliki lebih dari satu kongruensi. Nah, ini membentuk satu sistem, berarti terdiri dari berapa ya, sehingga kita bisa dapat cari ya, atau tentukan nilai dari setiap variabel yang memenuhi atau solusinya ya, yang kita kenal dengan solusi. Oke, nah inilah yang disebut dengan sistem kongruensi linear dua variabel ya. Nah, secara singkatnya adalah kongruensi linear yang memuat dua buah variabel. Oke, prinsipnya adalah sama seperti sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa selesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Oke, nah kita lihat dengan contoh ya untuk lebih jelasnya. Nah, tentukan solusi sistem kongruensi linear berikut. Oke, misalnya ada 3x ditambah 4y kongruen dengan 5 mod 13, kemudian yang kedua 2x ditambah 5y kongruen dengan 7 mod 13. Oke, nah kita akan selesaikan ini dengan cara eliminasi ya, kita eliminasi variabelnya ya, boleh kita eliminasi variabel x atau variabel y-nya. Tapi di sini kita coba dulu untuk eliminasi variabel y-nya. Nah, seperti di sistem persamaan ini kita kalikan dengan berapa supaya kita bisa eliminasi. Oke, yang pertama kita kali dengan 5 ya. Yang kedua ini persamaan yang kedua kita kali dengan 4 sehingga hasilnya nanti bisa kita tuliskan di sini. 15x ditambah dengan ini 20y kongruen dengan 25 mod 13. Yang kedua berarti kalikan 4 berarti 8x ditambah 20y kongruen dengan 28 mod 13. Oke, nah setelah ini kita bisa tinggal eliminasi. Eliminasi berarti kita kurangin si 20 y-nya ya, variabel y. 15 dikurang 8 berarti hasilnya 7. Hasilnya 7x, 25 dikurang 28 adalah minus 3. Ini di mod 13. Nah, oke, 7x kongruen dengan minus 3 mod 13. Nah, ini di sini ada 7x. Kan kita tujuannya adalah untuk mencari yang namanya si x. Nah, untuk mencari si x berarti prinsipnya adalah kita kalikan dengan inverse-nya si 7 ini supaya dapat si x. Kan seperti sifatnya inverse, A dikali A inverse berarti sama identitas. Identitas di sini adalah 1. Nah, inverse dari 7 berapa? Nah, boleh kita buatkan inverse dari 7 mod 13 itu adalah 2. Oke, saya akan ulang sedikit ini dari mana si 2 ini ya. Saya akan ulang sedikit saja. Oke. Nah, untuk inverse sendiri berarti 7x kongruen dengan 1 mod 13 ya. Berarti dari sini 7x berarti kongruen dengan berapakah di sini yang kelipatan dari 7 ya, kongruen dengan berapa? 14 mod 13. Oke, berarti dari sini sama-sama kedua rows kita bagi dengan 7, berarti tinggal di sini x ya, x kongruen dengan 2 mod 13 dibagi dengan BCD 7 dengan 13 itu adalah 1, maka 2 mod 13 ya. Nah, inilah yang disebut dengan inverse dari si 7 itu. Maka dapat di sini 2 itu adalah inverse dari 7. Gitu ya. Oke. Nah, kita bisa kalikan di sini masing-masing kedua rows ini kan 7x tadi kongruen dengan minus 3 mod 13. Nah, masing-masing kita akan kalikan dengan inverse-nya si 7, maka A dikali A inverse ya udah dapat identitas. Maka kita bisa tuliskan X. Nah, kalau ini kita kalikan dengan inverse, rows kiri, rows kanan juga kita kalikan dengan inverse. Maka 2 kali 7 X berarti adalah X. Kita kalikan inverse-nya ya. X berarti
2 kali minus 3 adalah minus 6. Minus 6 kalau di modulo 13 itu sama dengan 7 mod 13. Oke. Nah, itulah dia si X-nya ya. Hasil si X itu berarti 7 mod 13 ya. Untuk sekarang si Y-nya konsepnya sama. Oke. Tapi boleh kita langsung aja dengan kita substitusikan ini ya. Untuk mencari si Y berarti kita substitusikan X-nya adalah 7. Maka kita bisa tulis di sini 3X ditambah 4Y kongruen dengan 5 mau 13. Nah, si 3 tinggal masukkan aja X-nya dengan 7. Oke, 3 kali 7 berarti 21 tambah 4Y kongruen dengan 5 mau 13. 21 ini di mau 13 berarti sama kongruen dengan berapa? 21 berarti 8 ya. 8 ditambah 4Y kongruen dengan 5 mod 13. Artinya kita bisa cari 4Y kongruen dengan 5 dikurang 8 ya. Berarti sama dengan minus 3 ya. Boleh kita tuliskan 4Y kongruen dengan minus 3 mod 13. Dengan cara yang sama, maka boleh kita cari 4Y kongruen dengan minus 3 mod 13. Kita cari inverse dari si 4. Oke. Kita bisa, saya akan jelaskan sedikit. Oke, saya jelaskan di sini berarti sama ya, konsepnya sama. Kita cari berarti 4Y kongruen dengan minus 3 ya. Minus 3 mod 13 tadi ya. Berarti dari sini saya bisa tuliskan berarti 4 untuk mencari si inverse-nya si 4 ini berapa supaya dapat I-nya nanti ya. Oke, maka inverse dari 4 berapa? Kita tuliskan misalnya 4Y kongruen dengan 1 mod 13. Oke, 4Y ini kita kongruen dengan berapa? Yang ke 1 ini kongruen dengan berapa? Yang kelipatan 4. Berarti boleh kita tuliskan 40 ya. 40 mod 13. Oke, berarti sama-sama dibagi 4, maka Y kongruen dengan 10 mod 13 per GCD 4 dengan 13 itu adalah 1. Berarti mod 13 ya. Berarti dapat dari sini bahwa inverse-nya si 4 ini, inverse 4 berarti adalah, saya tuliskan di sini inverse-nya berarti 4 adalah 10 mod 13 ya. Oke, berarti dari sini boleh kita tuliskan, berarti sama-sama kita kalikan aja langsung ya. Dikalikan 4 atau 10 dikali 4Y kongruen dengan minus 3 mod 13. Oke, ini 4Y berarti 10 dikali 4 berarti di modulo 13 adalah Y ya 1 ya, kongruen dengan berarti adalah minus 30 kali ini juga kali 10 ya. Maaf, ini kali 10. Oke, ini adalah mod 13. Oke, minus 30 berarti kongruen Y kongruen dengan minus 4 mod 13. Minus 4 mod 13 itu berapa? Kongruen dengan 9 mod 13. Maka dapat Y-nya adalah 9 mod 13. Oke, nah dapat kita peroleh sini bahwa X adalah kongruen dengan 7 mod 13 dan Y adalah 9 mod 13. Nah, inilah yang disebut dengan solusinya ya. Oke. Nah, kita akan lanjut. Apakah semua sistem kongruensi linear itu memiliki solusi? Nah, pastinya tidak ya. Kenapa? Karena sistem kongruensi linear sendiri belum tentu semua memiliki solusi. Oke, apalagi yang namanya dengan sistem kongruensi linear ya. Jadi solusi tidak semua memiliki solusi ya. Jadi memang ada kondisi di mana solusi benar-benar tidak ada, apalagi yang namanya juga melibatkan sistem. Oke, bagaimana mengetahui ada tidaknya solusi ini? Nah, oke, kita akan lihat di sini ya. Saya akan buatkan di dalam bentuk persamaan-persamaan ya. Oke, misalnya secara bentuk umum ada AX tambah BY kongruen dengan E mod M. Oke,
ada CX ditambah DY kongruen dengan F mod M. Nah ini kita eliminasi ya, seperti yang tadi, misalnya ini kita kali D, yang pertama kali D, pertama kedua dikali B, supaya kita bisa eliminasi si Y-nya ya. Nah boleh kita tuliskan bentuk begini, ini saya buat bentuk dalam variabel berarti secara umumnya, tapi bukan berarti makin memperibet ya, tapi hanya memudahkan saja. Nah oke, ini kita eliminasi, maka C habis, maka AD dikurang BC. Oke. Nah, AD dikurang BC, X kongruen dengan yang ini, selisihnya ini. Nah, si AD dikurang BC X, oke, kita misalkan itu adalah si delta. Maka, boleh kita tuliskan ini berarti delta X gitu ya, kongruen dengan DE dikurang BF mod N. Oke, delta X. Gimana supaya kita bisa dapat X? Nah, caranya tadi adalah kita kalikan dengan inversnya si delta ini. Gitu ya. Kalikan dengan inversi delta, misal inverse delta itu dilambangkan dengan delta inverse ya. Oke, delta inverse adalah inverse dari A, maka kalau kita kalikan delta inverse dikali delta berarti identitas dong, tinggal X-nya. Oke, kedua rules kita kalikan dengan delta inverse, maka dapat hasilnya X kongruen dengan delta X dikali dengan DE dikurang BF mod N. Nah, inilah yang X itu hasilnya. Oke, gitu ya. Nah, solusi untuk X, gimana syaratnya? Berarti, bagaimana tadi delta ini, yang ini ya, delta ini, maka delta harus dengan M itu harus memiliki GCD-nya adalah 1. Ya, itu syaratnya. Jadi, delta ini, si delta ini, oke, GCD dengan si M, memiliki M itu mod M, berarti GCD-nya sama 1. Nah, inilah dia kriteria ada atau tidaknya solusi. Oke. Nah, gimana dengan solusi Y? Nah, menggunakan cara yang sama ya. Misalnya X tambah BY kongruen dengan E mod M, CX tambah DY kongruen dengan F mod M. Ini kita kalikan, kita eliminasi ya. Kita eliminasi berarti si X-nya. Oke, yang pertama kali C, persamaan kedua dikali A. Nah, dapat hasilnya bentuk begini. Oke, sama-sama kita kalikan. Oke, ini kita udah bisa eliminasi si X-nya. Maka tinggal BC dikurang AD. BC dikurang AD sama dengan CE dikurang AF mod M. Nah, BC dikurang AD ini kita misalkan dengan simbol yang berbeda adalah min delta. Ya, maka boleh kita tuliskan berarti min delta Y ya. Berarti kongruen dengan si CE dikurang AF mod M. Oke, nah supaya dapat CE sendiri, maka kedua rules kita kalikan dengan inverse-nya dari si min delta. Oke, berarti min delta dikali delta inverse Y kongruen dengan delta inverse CE dikurang AF mod M. Coba perhatikan tadi persamaannya min delta Y, maka kita kalikan dengan inverse-nya ini ya. Sorry, dikalikan dengan inverse-nya si delta ya. Berarti delta inverse, ya kalikan aja. Berarti ini adalah dengan kali dari kanan ya. Oke, delta dikali delta inverse berarti adalah min Y. Oke, min Y kongruen dengan delta inverse CE dikurang AF mod M. Dan dapatlah Y itu berarti kongruen dengan yang kita kalikan negatif yang ini ya. Berarti delta inverse dikali, kalau ini CE berarti kali negatif min CE. Min AF berarti jadi AF. Nah, itulah dia solusinya ya. Maka Y kongruen dengan delta inverse AF dikurang CE. Nah, inilah dia ini solusinya. Oke. Nah, ini juga bisa kita buatkan dengan representasi dari matriks. Oke, bisa dengan representasi lain ya, dengan matriks ya. Dulu kita menyelesaikan sistem persamaan linear bisa juga dengan matriks. Nah, ini juga bisa. Oke, nah perhatikan, kalau misalnya ada persamaan AX ditambah B sama dengan E, ini mengulang ya materi di persamaan linear, sistem persamaan linear. Kemudian ada CX ditambah D sama dengan F, maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks A, B, C, D dikali dengan matriks XY sama dengan EF. Ya, ini dulu waktu di sistem persamaan linear. Nah, ini juga yang bisa kita adopsi ke menyelesaikan sistem sistem kongruensi linear ya, dua variabel. Nah, gimana supaya ada solusi? Berarti harus ini matriks yang ini harus punya
inverse. Ya. Punya inverse, gimana punya inverse? Supaya punya inverse berarti determinannya harus ada, tidak sama dengan 0 ya. Oke, determinannya nggak 0. Nah, jadi konsep matriks ini nggak jauh beda dengan pada kekongruenan ya. Nah, cara juga yang sama yang kita adopsi. Berarti dari sini kita bisa tuliskan A, B, C, D matriks dikali dengan X, Y berarti sama dengan kongruen dengan matriks PQ di mod N. Oke, misalnya A, B, C, D ini sama dengan matriks A lah ya, sebut matriks A, maka A itu berarti A dikali XY berarti sama dengan ini ya, untuk mencari A dikali XY berarti boleh kongruen dengan PQ mod M. Nah, gimana untuk mencari XY? Berarti kita kalikan dengan A inverse-nya. Gitu ya. Jadi A inverse ini sudah identitas berarti X kongruen Y, X, Y kongruen dengan A inverse dikali dengan PQ. Itu dia sifat matriks ya. Nah, di mod M ya. Nah, supaya bisa kita dapat XY sendiri ya tadi kita kalikan ruas kanan itu dengan A inverse dikali dengan PQ. Oke. Nah, berarti langkah pertamanya kita cari dulu A inverse-nya. Nah, definisinya kita lihat dulu. Misalkan AB adalah matriks N kali K dengan entry-entry bilangan bulat. A dikatakan kongruen dengan B modulo M jika AIJ kongruen dengan BIJ mod N untuk setiap pasang I, J. Dituliskan dengan A kongruen dengan B mod N. Jadi yang baris kolom yang sama baris kolomnya berarti harus kongruen ya di mod N. Nah, kalau kita contohnya misalnya ini 15 3 minus 5 minus 25 ini kongruen dengan 15 itu di modul 11 kongruen dengan berapa? 4 ya. Ya 3 kongruen dengan 3. Minus 5 kongruen dengan 6 di modul 11. Minus 25 berarti kongruen dengan 8 di modul 11. Oke, minus 25 itu berarti kongruen dengan minus 3 ya. Minus 3 itu kongruen dengan 8 mod 11. Oke, teoremanya. Misalkan A sama dengan A, B, C, D matriks bilangan bulat sedemikian sehingga A, nah ini ya delta itu sama dengan determinan A. Determinan itu berarti AD dikurang BC. Tapi kalau AD dikurang BC ya determinannya. Saling relatif prima dengan bilangan bulat M. Oke, ingat harus saling relatif prima seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Maka matriks A inverse, coba kalau di matriks A ya, misalnya ada matriks A, untuk mencari inverse itu 1 per determinan. Tapi karena di sini adalah bilangan bulat, kita nggak pakai pecahan. Jadi yang kita buat adalah A inverse. Ya, 1 per itu adalah 1 per in A misalnya itu ya. Kalau di operasi perkalian itu kan sama yang inverse ya. Jadi di sini karena kita di modulo, maka delta inverse dikali dengan matriks D min B min C A. Di mana delta inverse adalah inverse dari delta modul M ya. Oke, jadi perhatikan si deltanya. Delta itu apa? Itu adalah determinan. Jadi kita akan cari nanti inverse-nya itu. Misalnya determinan itu adalah bilangan bulat ya. Determinan misalnya dapat hasilnya 7. Maka kalau di modul 13 misalnya 7 itu inverse-nya tadi adalah 2. Jadi si 2 itulah yang kita gunakan di sini. Ya, jadi konsepnya mirip, hanya lihat ini konteksnya berbeda. Oke, kita akan buatkan contoh. Tentukan inverse dari matriks A 3425. Ya, matriks A 3425 mod 13. Nah, A inverse saya buatkan aja langsung adalah A inverse-nya 10 5 9 6 mod 13 ya. Saya akan jelaskan ini dari mana. Oke, saya akan tuliskan dulu di sini ya. Nah, di sini A inverse A itu kongruen dengan 3425 mod 13. Oke, nah di sini determinan dari si A, determinan A atau yang tadi kita simbolkan dengan delta begini ya, itu kan sama dengan AD dikurang BC ya. AD-nya langsung aja 3 kali 5, 3 kali 5 dikurang dengan 4 kali 2, berarti 15 dikurang 8, itu adalah 7. Tadi berdasarkan penjelasan di atas, maka kalau saya buatkan delta inverse, ini kan di mod 13, 7 itu inverse 7 di mod 13 itu kan sama dengan 2 ya, 2 mod 13. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Nah,
Berarti delta itu adalah 2 mod 13. Nah, sekarang kita mau cari A inverse-nya. A inverse berarti tadi adalah delta inverse dikali dengan A. Nah, kalau di sini kita kalikan aja dengan adjoint-nya. Ya. Adjoint dari 34, 25. Nah, dulu kita belajarnya langsung yang diagonal utama tinggal dikali silang, yang diagonal satu lagi kali negatif ya. Jadi boleh saya tuliskan di sini adalah ini 53, itulah ini minus 4, minus 2. Oke, gitu ya. Nah, delta inverse-nya adalah berapa? 2 kan? Tinggal kita kalikan aja 2 dikali 5 minus 4 minus 2, 3. Sudah dapat hasilnya langsung aja adalah 10 minus 8 minus 4. Nah, inilah dia A inverse. Tapi karena kita bilang modulo, kita akan ubah ini ke dalam bilangan positif ya. Berarti jadi berapa ini? 10. Ini di mod 13 tadi. Oke, minus 8 itu di mod 13 berarti adalah minus 5 ya. Minus 8 di mod 13 itu adalah 5. Oke, artinya adalah minus 8 tambah berapa supaya minus 13 gitu ya. Oke, berarti tambah 5 ya. Oke, kemudian di sini adalah minus 4, berarti kongruen dengan 9 ya. 6 ya, tetap 6. Maka dapat hasilnya ini adalah mod 13. Maka yang dapat yang hasil yang di sini. Oke. Nah, kita akan lihat lagi. Kemudian kita akan tentukan lagi penyelesaiannya. Kan tadi tentukan inverse-nya dulu ya. Sekarang kalau ditanyakan tentukan penyelesaiannya dari sini. Oke, maka penyelesaiannya tadi hampir mirip dengan di persamaan linear ya, sistem persamaan linear. Nah, tadi dijelaskan sudah di depan. Saya akan bisa tuliskan di sini. Maka X, Y tadi adalah solusinya ini kan adalah A inverse tadi ya. A inverse dikali dengan 57 itu. A inverse tadi apa? Berarti 10, 5, 9, 6 dikali dengan 57. Kalau udah seperti ini tinggal kita kalikan aja. Baris kali kolom, baris kali kolom. Berarti 10 kali 5 ya, ditambah 5 kali 7. Berarti hasilnya adalah 85. Nah, ini 9 kali 5 ditambah dengan 6 kali 7. Maka dapat hasilnya adalah 45 tambah 42 berarti adalah 87. Ini mod 13. Oke, 85 di mod 13 itu sama dengan 7 ya. 7 ini sama dengan 9. Ini adalah di mod 13. Nah, dapat hasilnya inilah X. Ini X ya, X-nya 7 dan Y-nya sama dengan 9. Ya, itu solusinya. Jadi boleh, selain tadi kita bisa pakai eliminasi dengan substitusi, maka ini juga kita bisa pakai dengan metode matriks ya. Oke. Nah, gimana untuk matriks berukuran n kali n? Nah, selain matriks 2 kali 2. Nah, ingat untuk yang punya inverse itu harus adalah matriks yang bujur sangkar ya. Oke, kita lihat dulu teorema yang berikut. Nah, jika A adalah matriks n kali n dengan n3-nya bilangan bulat ya, dan M adalah bilangan bulat positif, sedemikian sehingga GCD dari determinan A dan M ya, GCD dari determinan A dan M, delta tadi ya, itu sama dengan 1. Maka matriks A inverse sama dengan delta inverse adjoint dari si A. Inilah inverse dari A modulo N ya. Dimana tadi delta inverse ini adalah inverse dari determinan si A modulo N. Nah, ingat ya, untuk mencari adjointnya dari si matriks A itu dengan N kali N ya. Oke, itu matriks N kali N. Entry-nya ke I dan J adalah CJI, di mana CJI ini adalah min 1 pangkat I plus 1. Nanti ya, makanya kita kenal plus minus nanti ya. Dikali determinan dari matriks yang menghilangkan baris KI. Kofaktor-kofaktornya ya. Kolom ke J dari A. Adjoint dari A dinamasikan dengan adjoint A. Ini kita ulang lagi materi di matriksnya. Oke, sambil kita mengulang, kita lihat contoh soalnya ya. Tentukan inverse dari A 25 20 1 256 201 123. Nah, kalau kita mau tentukan inverse-nya ini,
yang ditanyakan ya tentukan inverse-nya, maka kita pertama di modul 13 tadi ya. Nah, A inverse ini saya buatkan adalah 626105 242 mod 13. Ini dari mana? Saya akan jelaskan. Oke. Nah, yang pertama kita cari dulu determinannya. Maaf ya. Kita cari dulu determinannya. Berarti dari sini saya bisa tuliskan determinan A dulu. Berarti determinan A itu adalah 2, 5, 6, 2, 0, 1, kemudian 1, 2, 3. Ini kita kalikan dengan kolomnya. Kolom pertama dan kolom kedua. 2, 5, 2, 0, 1, 2. Oke, kemudian kita kalikan diagonalnya. Untuk yang diagonal utama positif, yang diagonal satu lagi itu adalah untuk yang negatif. Tinggal dikaliin aja. Berarti ini 0, 5 gitu ya. 0 ditambah 5, terus yang ini ditambah 24. Oke, untuk yang ini berarti negatif ya. Kemudian dikurang 0, ini 2 kali 1 kali 2 dikurang 4, kemudian dikurang 30, maka hasilnya sama dengan minus 5 mod 13. Minus 5 mod 13 ini adalah sama dengan ya kongruen dengan 8 ya. 8 mod 13. Nah, inilah dia si determinannya. Nah, determinannya, nah berapa determinan? Karena kita untuk mencari determinan si A misalnya ini ya, untuk itu sama dengan delta lah ya. Kita mau cari delta inverse, berarti kita cari inverse dari 8. Oke, caranya 8x kongruen dengan 1 mod 13, berarti x-nya kongruen dengan 8x kongruen dengan kalau di sini 4 ke yang kelipatan 8 ya, 40 mod 13, berarti sama-sama dibagi 8, x kongruen dengan 5 mod 13 per GCD 8 dengan 13 itu adalah 1, berarti 13 per 1 ya, 5 mod 13. Nah, itulah inverse-nya. Berarti inverse dari si delta itu adalah 5. Oke, tadi determinannya adalah 8 dan inverse dari determinan adalah 5. Oke, nah sekarang kita akan mencari adjoint-nya. Adjoint dulu masih ingat ya, kofaktor. Berarti kita mulai dari sini. Untuk adjoint yang di sini saya coret ya. Nah, kofaktor dari si untuk yang di baris pertama kolom pertama ini ya, berarti 3 kali 0 dikurang dengan cari aja determinan setiap ini. 2 kali 1. Berarti sama dengan minus 2 ya. Ini positif, nanti di sini negatif, di sini positif gitu ya, dan selanjutnya. Oke, sekarang untuk yang di sini berarti kofaktornya ini adalah hilangkan aja baris yang mengandung ini dan kolom ini, berarti 21 sama 13 ya, 3 2 6 dikurang 1 ya. Oke, yang ini dikurang dengan ini ya, berarti 6 dikurang dengan 1 ya. Oke, berarti 6 dikurang 1 berarti adalah 5 ya. 5 berarti dia adalah negatif, berarti sama dengan minus 5. Oke, kemudian untuk yang ini berarti untuk yang ini, nah ini kita matikan berarti ini kofaktornya berarti 2 dikurang 2 dikurang 2 kali 2 dikurang 0 berarti 4. Oke, dan selanjutnya lah ya. Yang ini, saya ulang lagi yang ini aja ya. Oke, berarti untuk yang di sini berarti adalah baris pertama kolom kedua yang ini ya. Saya kalau hapus berarti yang ini. Kofaktornya berarti yang ini. Tinggal kita kalikan aja. 2 kali 3, 6 dikurang 1 berarti minus 5 ya. Dan seterusnya nanti bisa dicari ini. Saya cepat aja berarti ya. Yang tadi 5 tinggal kali negatif. Ini positif negatif gitu ya. Ini berarti jadi minus 3 0 1. Kemudian kalau yang ini kalau kita mencari ini ya, berarti kita yang mengandung ini sama di baris ini, maka kita buatkan 1 kali 5 dengan dikurang dengan 6 kali 0 berarti adalah 5 ya, 5
positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, maka kita buat di sini 5 dan seterusnya lah ya. Ini berarti adalah 10 dan adalah minus 10 kalau dicari ya. Oke, itulah dia ajuinnya. Nah, kalau kita mau cari ajuinnya ini ya, udah dapat yang ini ya. Nah, tadi adalah gimana mencari A inverse. A inverse berarti itu adalah ajuin dari determinan inverse ya. Determinan inverse dikali dengan ajuinnya ya. Oke, determinan inverse-nya tadi berapa? Itu adalah 5. 5 tinggal kali aja dengan ini. Maka 5 dikali. Oke, saya buat aja 5 dikali ini langsung aja berarti ya. 5 kali minus 2 itu adalah minus 10. Kemudian ini adalah minus 25 kali 5 20. Seterusnya min 15, min 0, 5, 25, 50. Kemudian 5 kali min 10 adalah minus 50. Oke, maka dapat hasilnya kalau kita buatkan di dalam modulo ya, berarti ini jadi minus, ini tadi di mod 13. Kalau minus 10 di mod 13 itu adalah 3 ya. Oke, minus 25 di mod 13 itu adalah berarti minus minus 12 ya. Minus 12 berarti adalah 1. 1 ini berarti adalah 7, ini 11, 0, 5, 12, 11, dan 2. Oke, berarti coba saya cek ulang. Minus 25, kalau misalnya di modulo 13 kan bersisa minus 12 ya. Minus 12 itu berarti sampai 1 ya. Nah, inilah dia si A inverse. Oke, sorry, ini ada kesalahan di sini ya. Jadi bukan yang ini salah ya. Yang benar itu adalah 3, 1, 7, 11, 0, 5, 12, 11, 12. Oke. Nah, kalau ditanyakan berapakah nilai X dan Y, maka nilai X dan Y-nya X, Y, Z lah ya. Karena variabelnya X, Y, Z. Ada 3 lah di sini ya. Nah, tentukan inverse-nya udah ini. Nah, misalnya kita buatkan persamaannya bentuk seperti ini. Oke, saya buat persamaan ini. 2X ditambah 5Y ditambah 6Z kongruen dengan 3 mod 13. 2X ditambah Z kongruen dengan 4 mod 13. X tambah Y tambah 2Y tambah 3Z kongruen dengan 1 mod 13. Nah, ini ingat, ini salah ya. Yang benar ini adalah yang inter 31, 11, 05, kemudian 12, 11, 2 ya. Oke, berarti kalau kita mau cari di sini penyelesaiannya, berarti tinggal kita cari X, Y, Z-nya ya dengan menggunakan yang tadi itu matriks. Kita akan lanjut. Berarti dari sini kita buatkan X, Y, Z. Berarti X, Y, Z-nya berarti tadi sama dengan, langsung aja A inverse-nya tadi ya. Oke, A inverse dikali dengan acuinnya. Oke, berarti langsung berarti 3, 1, 7, 11, 0, 5, kemudian ini 12, 11, 2. Oke, kita kalikan aja langsung dengan 3, 4, 1. Nah, kalau dikalikan berarti kalikan aja baris dengan kolom ya. Kita akan kalikan 3 kali 3, berarti inilah 9. Oke, 9 ditambah dengan 4, ditambah dengan 7 ya. Seterusnya ini berarti adalah 33 ditambah dengan 5. Kemudian yang ini adalah 36 ditambah 44 ditambah 2 kali 1 ditambah dengan 2 ya. Jadi dapat hasilnya nanti itu adalah 9 ditambah
4 tadi ya, 13 ditambah 7 berarti adalah 20. 20, 38 sama 82. Ini di mod 12. Oke, 20 itu mod 12 berarti adalah 8 ya. Berarti 8. Oh, sorry, ini mod 13. Mod 13 berarti adalah 7 ya. 7, 12, dan 4. Nah, inilah dia di mod 13. Inilah dia X, Y, dan Z-nya. Jadi X-nya adalah 7, Y-nya 12, dan Z-nya adalah 4. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Thank you so much. Terima kasih ya.